Mahkamah Konstitusi sebelumnya telah memutuskan 32 perkara pengujian pasal 222 Undang-Undang Pemilu tahun 2017. 5 perkara ditolak, 2 ditarik kembali, selebihnya tidak diterima. Bagaimana DPR merespons putusan MK hari ini dan apa saja sebenarnya gugatan dari para pemohon? Kami bahas malam hari ini bersama anggota Komisi 2 DPR dari fraksi Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia. Bang Doli, selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bergabung juga dengan salah satu pemohon gugatan ambang batas pencalonan presiden yang juga anggota Dewan Pembina Perludem, Titi Anggraini, yang sedang senyum sumringah nih Mbak Titi. Selamat malam. Selamat malam. Waalaikumsalam. Saya mau ucapin selamat dulu nih buat Mbak Titi ya. Sudah 32 kali diuji tapi baru kali ini akhirnya MK menghapus ambang batas pencalonan presiden. Jadi Mbak Titi, pada saat Anda sebagai salah satu permohon ikut mengajukan permohonan juga dengan perkara ini di MK, sebenarnya waktu itu poin-poin apa saja sih yang menjadi permohonan Anda kala itu? Mbak, jadi ini perlu dijelaskan ya, hari ini ada 4 permohonan yang diputus oleh MK. Yang pertama adalah perkara nomor 62 garis miring PU strip 22 Romawi garis miring 2024, lalu ada perkara nomor 87 tahun 2024, kemudian perkara saya dan Netgrid dalam hal ini diwakili oleh Pak Hadar Nafis Gumai, perkara nomor 101 tahun 2024, dan terakhir ada perkara yang sudah mau ulang tahun ke-2 tahun nih, perkara nomor 129 tahun 2023. Nah, dari 4 perkara tadi dibacakan lebih awal adalah perkara nomor 62. Selain memang cakupan permohonannya lebih umum dan nomor permohonannya juga lebih awal. Perkara nomor 62 tahun 2024 ini unik karena dia diajukan oleh sejumlah mahasiswa dari UIN Suka Yogyakarta yang mendalilkan bahwa hak pilih mereka sudah tercederai akibat kebijakan ambang batas pencalonan presiden yang merupakan open legal policy tapi dianggap telah mencederai moralitas, rasionalitas, dan memuat ketidakadilan yang intolerable. Ada sejumlah argumentasi yang mereka sampaikan, mulai dari misalnya pertentangan antara kebijakan ambang batas pencalonan presiden yang membatasi partai politik yang bukan peserta pemilu dalam pemilu terdahulu, tidak punya kursi di parlemen, tidak punya suara hasil pemilu DPR yang terdahulu untuk ikut bisa mencalonkan presiden dan wakil presiden. Hal itu bertentangan dengan pasal 6A ayat 2 Undang-Undang Dasar. Jadi itu yang dikabulkan. Jadi ini luar biasa nih, dari mahasiswa untuk Indonesia, begitu kira-kira ya. Nah, dari argumentasi, tidak ada sebenarnya argumentasi yang baru dari permohonan kami. Hampir semua argumentasi itu menekankan pertimbangan konstitusionalitas yang juga sudah diungkap dalam banyak permohonan terdahulu. Tapi kan Mahkamah Konstitusi kemudian mengatakan begini, oke, dulu dikasih lembut kira-kira ya, ternyata tidak ada perubahan begitu. Setelah 33 kali pengujian, 32 sudah diputus, ditolak semua, 24 tidak dapat diterima, 6 ditolak, maka kata Mahkamah cukup. Sekarang saatnya Mahkamah kemudian ambil peran karena ternyata tidak ada perubahan, sementara perkembangan mutakhir ada kecenderungan untuk ada dominasi pencalonan dengan membatasi jumlah calon yang berakibat hanya ada 2 calon dan terjadi polarisasi begitu ya, dan ketidakadilan perlakuan terhadap partai non parlemen yang bukan pemilik kursi atau suara begitu ya. Dan putusan MK hari ini menjadi angin segar bagi demokrasi kita ke depan, Mbak Titi? Tentu saja, tentu saja. Jadi putusan MK ini sampai lupa saya ya, mengapresiasi Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi luar biasa, itulah pentingnya punya pengadilan yang independen dan mandiri di sebuah negara demokrasi. Dia akan menjadi bagian yang konkret dari pengawal demokrasi dan konstitusi. Jadi putusan ini Mbak, boleh saya sampaikan ya, dia menghapus ambang batas pencalonan presiden sehingga semua partai politik yang berstatus peserta pemilu boleh mencalonkan presiden dan wakil presiden. Yang kedua, tidak boleh digunakan ambang batas pencalonan yang merujuk kepada perolehan suara atau perolehan kursi. Yang ketiga, MK mengatakan tidak boleh ada dominasi dalam pencalonan oleh partai politik atau gabungan partai politik sehingga membatasi pilihan pemilih. Dan yang keempat, bagi partai peserta pemilu yang tidak menggunakan hak pilihnya dalam pencalonan presiden dan wakil presiden, itu boleh dikenai sanksi, tidak menjadi peserta pemilu di pemilu yang berikutnya. Dan terakhir,
Mahkamah mengatakan supaya misalnya tidak main-main nih partai politik dalam mencalonkan presiden dan wakil presiden, istilahnya itu tidak sembarangan lah ya, asal mengusul gitu Oke. paslon. Pembentuk undang-undang diminta mengatur lebih lanjut dan itu harus dengan partisipasi masyarakat yang bermakna. Nah, itulah tugasnya Bang Doli dan kawan-kawan. Nah, kalau gitu dengan putusan MK yang sifatnya final dan mengikat nih Bang Doli bagi Komisi 2 DPR, ini akan meresponnya bagaimana? Ya, pertama tentu sesuai dengan sistem hukum kita sebagai negara hukum, ya putusan Mahkamah Konstitusi itu suka atau tidak suka, mau tidak mau, ya harus kita terima dan harus kita hormati karena putusannya final and binding. Itu yang pertama. Walaupun yang kedua, ya kalau bagi saya mungkin sudah terbiasa ya, lagi-lagi Mahkamah Konstitusi membuat keputusan yang mengejutkan kira-kira gitu ya. Selalu berpihak kepada Titik dan kawan-kawan. Berarti artinya ada yang suka dan tidak suka, maksudnya berarti artinya... Tunggu, jangan dipotong dulu. Maksud saya begini, kalau saya kan selalu mengatakan sebaiknya perubahan undang-undang itu dilakukan oleh pembuat undang-undang, yaitu DPR dan pemerintah gitu. Nah, selalu kan putusan itu kemudian ya diputuskan oleh 1-2 pasal saja. Tapi saya mengambil hikmahnya begini, untuk kesekian kalinya putusan Mahkamah Konstitusi ini, apalagi tadi sudah dijelaskan ya, bahwa untuk mengatur lebih lanjut soal tadi tidak ada yang mendominasi segala macam itu, diminta kepada pembuat undang-undang untuk apa tadi istilahnya ya, merekayasa atau konstitusi kira-kira. Rekayasa gitu. konstitusional, Bang. Rekayasa konstitusional gitu. Nah ini artinya perintah untuk kesekian kali buat DPR dan buat pemerintah untuk merevisi undang-undang pemilu. Jadi buat saya hikmahnya kita nggak boleh lagi menunda-nunda soal revisi undang-undang pemilu dan undang-undang pilkada termasuk di dalamnya, termasuk kalau saya mengusulkan undang-undang partai politik gitu ya. Karena untuk kesekian kalinya Mahkamah Konstitusi ini memerintahkan kita untuk menindaklanjuti putusan apapun hasil judicial review itu, selalu ujungnya adalah memerintahkan kepada pembuat undang-undang untuk melakukan rekayasa konstitusional. Nah, cuman begini, tadi saya mau koreksi dikit yang disampaikan Titik tadi ya. Udah sekian kali, 32 kali ditolak dan segala macam gitu. Kira-kira analoginya menurut saya kurang tepat. Kalau misalnya Mahkamah Konstitusi selama ini membiarkan mengambil keputusan yang lembut-lembut tapi tidak lanjuti. Ini kan seolah-olah kita yang salah nih sebagai pembuat undang-undang gitu. Kalau Mahkamah Konstitusi dari awal melihat bahwa ini putusan memang sesuai dengan pandangan konstitusi mereka harus dirubah, ya kenapa nggak dari awal dulu aja, kenapa baru sekarang? Tapi karena tadi Mbak Titi bilang ini karena menunjukkan Hakim MK ini independen begitu ya? Oh iya, tapi kan selama ini kan 32 kan ada yang ditolak, ada yang tidak ditindaklanjuti dan segala macam gitu. Tapi maksud saya gini, jangan kita membuat analoginya seolah-olah putusan yang selama ini ditolak atau tidak dilanjutkan oleh Mahkamah Konstitusi itu berharap pada pembuat undang-undang diubah gitu loh. Nah, tapi yang terakhir, yang keempat, saya sebenarnya secara pribadi, walaupun ini nggak relevan lagi, tadinya saya sih berharap sebetulnya presidensial threshold itu memang tidak 20-25 ya, ya diturunkan lah, entah 5-10 atau 10-15 gitu ya. Karena kalau dinolkan, artinya bukan dihapus ya Bang ya? Tidak dihapus, karena saya berpandangan bahwa sebenarnya kita kan ingin mencari satu orang yang paling terbaik di antara 280 jutaan orang gitu. Maka proses seleksinya juga tidak boleh sembarangan, harus sudah ketat gitu. Dan kalau alasannya kemudian tidak boleh, maka dengan 20, 25 atau dari 0 tidak otomatis banyak calon, atau otomatis banyak calon, sebenarnya tergantung nanti konfigurasi politik dan kesepakatan politik menjelang pilpres itu sendiri sebetulnya. Nah, tapi bagus ya, tadi ada catatan dari Mahkamah Konstitusi perlu dilakukan rekayasa konstitusional supaya tidak ada yang dominan. Gitu. Nah, dan itu saya kira bukan hanya pilpres, pada pilkada juga saya kira nanti juga harus mengikuti itu. Nah, tapi kalau di Pilpres sendiri Mbak Titi, artinya dengan putusan MK ini, maka ke depan pada saat Pilpres 2029 akan melahirkan banyak calon-calon potensial nih, paslon-paslon potensial yang kita tidak lihat, mungkin itu saja orangnya. Ya, betul sekali ya Mbak. Jadi dengan putusan Mahkamah Konstitusi ini, semua partai politik beserta pemilu bisa mencalonkan kader-kader terbaiknya. Tapi partai politik itu jangan takut.
bahwa sembarangan akan mencalonkan dan lain sebagainya. Kita sudah punya pengalaman. 2004 itu ambang batas pencalonan presiden adalah 3% kursi atau 5% suara. Faktanya adalah hanya ada 5 pasangan calon. Karena partai juga berpikir rasional, logis begitu ya, memperhitungkan finansial, elektabilitas, kemampuan mesin partai, potensi koalisi yang lebih prospektif untuk menjadi bagian dari pemerintahan. Jadi tidak berarti misalnya nanti ya partai politiknya misalnya ada 12, maka otomatis akan ada 12 pasangan calon. Peluang itu terbuka. Tapi kata mahkamah begini, pembentuk undang-undang juga perlu mengatur agar tidak sembarangan mencalonkan. Nah, menurut saya ada 2 hal Bang Doli yang perlu diperhatikan. Pertama, bagaimana persyaratan sebagai peserta pemilu itu dipatuhi oleh KPU, jangan sampai ada ruang manipulasi atau kecurangan dalam verifikasi partai politik menjadi peserta pemilu yang melibatkan penyelenggara pemilu. Misalnya begini, hanya karena orang punya uang, lalu kemudian dia menggunakan tangan-tangan penyelenggara pemilu untuk menjadi peserta pemilu. Sebenarnya dia tidak memenuhi syarat, tapi diloloskan oleh peserta pemilu. Bang Doli pasti tahu pengalaman yang kita bicarakan, misalnya soal dugaan seperti itu di 2024. Yang kedua adalah bagaimana kemudian memastikan kader-kader terbaik itu yang diusulkan adalah dengan mengatur pemilihan di internal yang demokratis. Saya misalnya mendengar gagasan dari Pak Bahlil ya, soal pemilu di internal partai, primary election, pemilihan atau pengusulan calon itu melalui proses yang demokratis di internal, bukan sekedar selera ketua umum, selera sekjen dan ketum, tapi memang mencerminkan aspirasi internal partai. Dengan demikian tidak sembarangan orang hanya karena dia punya uang, punya isi tas, punya popularitas, menjadi pendatang baru, pemain instan, langsung dapat tiket. Gitu. Nah, itu juga kita tidak harapkan. Oke, kalau gitu Bang Doli dari Komisi 2 kira-kira kapan nih akan menindaklanjuti putusan MK ini? Ya, saya sebenarnya saya orang yang termasuk dari 5 tahun 6 tahun yang lalu sudah mengusulkan ini supaya dilakukan revisi gitu. Nah, syukur alhamdulillah di periode 2024-2029 ini kemarin kalau dalam susunan long list dari Komisi 2 itu termasuk ada rencana revisi undang-undang pemilu dan pilkada. Tetapi pada saat di shortlist masuk 25 itu tidak diusulkan oleh teman-teman Komisi 2. Nah, tapi saya sudah kemudian memasukkannya kembali di badan legislasi. Nah, sekarang tinggal komitmen saja, komitmen dan kemudian kerja konkret ya dari pemerintah dan kemudian dari semua pimpinan partai politik, termasuk yang fraksi-fraksi ada di DPR untuk segera melakukan ini sudah tanggal 2 Januari ya, dan saya kira memang momentumnya adalah di awal periode ini kita memang sangat baik sekali kalau kita bisa kerjakan dalam 1 tahun penuh 2025 ini atau paling lama sampai tahun 2026 pertengahan ya, sehingga kita punya cukup waktu energi yang terbuka bisa berdialog. Tadi kan pesannya juga harus melibatkan partisipasi publik secara maksimal kan. Jadi kalau kita punya waktu yang cukup, itu akan sangat maksimal bisa melibatkan partisipasi publik itu. Termasuk juga dengan waktu yang cukup ya nanti ya untuk menuju ke 2029 melahirkan calon-calon potensial untuk calon presiden dan calon wakil presiden dari putusan MK ini. Terima kasih Ahmad Doli Kurnia, terima kasih juga Dede Anggraini. Selamat malam. Malam.